Selain itu, akselerasi kereta juga tergolong baik, bahkan lebih baik dari rivalnya yang asal Jepang itu, si HR-V, yang mana pernah kami adu dan HR-V cukup tertinggal jauh. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Sekarang bersama gue lagi Dimas Okta. Nah, kali ini kita udah barengan sama Hyundai Creta lagi. Kemarin Reza udah sempat nyobain kereta ya di Qatar. Sekarang kita di Jakarta aja. Jadi yang gue pengen bahas adalah Hyundai Creta ini sebenarnya masih worth it nggak sih kalau misalnya kalian beli di tahun 2023, which is kereta itu udah masuk tahun keduanya sekarang, karena dia di launchingnya kan di GS 2021. Nah, makanya sekarang kita mau cari ya kelebihan dan kekurangannya itu apa aja gitu selama usianya nih memasuki tahun keduanya gitu. Tapi sebelum kalian mulai videonya, jangan lupa dong untuk tekan tombol like dulu dan subscribe channel CVT Indonesia. Dan jangan lupa juga kalian kunjungi website cvtindonesia.co.id, karena kalau kalian mau beli mobil dapat diskon terbaik itu ada di sana, dan juga ada berita-berita otomotif terbaru pokoknya. Oke, kalau gitu kita bahas Hyundai Creta. Jadi kebetulan kita dipinjem ini sama HMID unit tahun 2022. Nah, bedanya tahun 2022 sama 2021 tuh ada bedanya sebenarnya unitnya. Bedanya apa nih? Lihat ke dalam mesin. Nih, bedanya ya, kalau yang tahun 2022 begitu dinyalain, dia tuh bunyinya gini. Kamu nanya? Kelamaan. Ya gitu lah ya, nggak, itu bercanda doang. Oke. Sekarang kita bahas aja langsung nih kelebihannya dulu dari Hyundai Creta. Kita mulai dari luar dulu nih kelebihannya. Pertama adalah dia tuh DRL-nya mungkin satu-satunya ya sekarang nih di Indonesia yang DRL-nya tuh ngumpet sama grillnya. Jadi dia kelihatan seamless gitu. Jadi kalau misalnya dia mati, itu nggak kelihatan nih DRL-nya. Dan juga dia DRL-nya kan sebenarnya 3 ya, kanan kiri. Itu di black smoke. Jadi begitu mati dia nggak kelihatan, begitu nyala dia kelihatan baru ada lampunya. Jadi kalau menurut gua sih, at least menurut gua ini sih keren dan seamless aja gitu kelihatan. Kelebihan yang kedua adalah lihat nih panoramic sunroofnya yang gede banget, bahkan badan segede gua aja bisa muat gitu di sini, ya kan? Ini justru nggak dimiliki sama pesaingnya ya yang sekarang ya, pesaing terberatnya gitu. Karena dia nggak bisa dibuka, cuma panoramik doang, dan ini bisa gede banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen, let's say bentar lagi lebaran 2023, pengen riak ke tetangga-tetangga di kampung ya kan, begitu jalan, masuk jalan kampung nih, kalian dadah-dadah gini, kayak baru pulang dari Arab beberapa tahun lalu, bisa sombong. Kelebihan selanjutnya nih yang bikin Hyundai Creta tuh masih worth it di 2023 adalah dia panel instrumennya satu-satunya di kelasnya yang pakai full layar IPS LCD. Pesaingnya belum ada yang kayak gini. Dan ini dia bisa berubah-berubah tergantung drive mode yang kita pilih. Ini lagi di mode eco, dia warnanya biru kayak gini ya. Nah, kalau dia mode normal, dia jadi kayak gini, warna putih. Dan kalau sport, dia tuh jadi racing banget, dia warna merah dengan aksen-aksen backgroundnya tuh karbon. Nah, tapi kalau misalnya kalian bosen sama ketiga ini, dia punya pilihan lagi, yaitu Cube kayak gini. Walaupun memang ngasih namanya agak males ya Cube ya, ini kan padahal futuristis gitu, dan ini bagus banget kelihatannya. Kemudian ya, kelebihannya yang keempat adalah dia tuh punya ventilated seat. Not just ventilated, but ada AC-nya juga. Jadi kalau misalnya lagi panas, apalagi mungkin di kota-kota besar gitu yang udah cuacanya panas, ini sebenarnya fitur gimmick, tapi yang bikin kenyamanan itu bertambah lagi. Dan di pesaingnya itu nggak ada yang punya fitur seperti ini. Sudah kursinya enak dan juga ada ventilated seatnya. Well, ini salah satu fitur yang paling gue suka sebenarnya di Hyundai Creta. Kemudian kelebihan terakhirnya yang kelima, ini sih bukan hanya kita yang menikmati ya, tapi bahkan bisa seluruh rakyat Indonesia yang menikmati. Nih, tombol bluelink dan juga SOS ya. Jadi fitur ini memungkinkan kita kalau misalnya kita lagi butuh derek atau kita butuh informasi. Misalnya kita lagi keluar kota nih,
Terus mobil kita kenapa-napa, kita nggak tahu dealer Hyundai di mana, kita tinggal pencet tombol SOS, nanti kita bakalan dihubungin sama call center Hyundai Bluelink untuk diberikan bantuan. Entah itu roadside assistance, biasanya ditawarkan untuk direct ke dealer terdekat untuk ditangani, atau informasi dealer terdekat. Dan juga kalau misalnya mobil ini kenapa-napa, dia tuh ada sensor asapnya. Kalau misalnya let's say mobil ini kebakar, walaupun nggak ada yang mau hal itu terjadi gitu, dia bakalan otomatis memanggil Bluelink dan bakalan ngasih roadside assistance kayak gitu. Dan juga itu bukan cuma kita yang nikmatin. Bayangkan dari hanya 2 tombol ini saja berapa lapangan pekerjaan yang dibuka oleh Hyundai. Itu sih yang paling utama. Padahal idenya tuh simpel, 2 tombol SOS, berikan bantuan roadside assistance, tapi ini turut membantu pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Itu kan tadi kita ngomongin kelebihannya. Cuma kalau misalnya kita cuma ngomongin kelebihannya aja, nanti pasti netizen seperti Anda bilangnya, peres banget sih, pengen cari muka ke Hyundai ya, dibayar berapa sama Hyundai? Tidak. Kali ini kita, kata-kata kita semuanya jujur dan tidak terafiliasi dengan siapapun ya. Makanya sekarang kita bahas juga nih 5 kekurangan dari Hyundai Creta. Kekurangan yang pertama adalah, ini sebel sih sebenarnya sih, klaksonnya itu tidak representatif gitu ya. Coba denger deh suaranya nih. Ya ampun klaksonnya lucu banget. Aduh, gua nggak bisa ngomong nih. Pokoknya ini klaksonnya, mending kalau misalnya beli Hyundai Creta langsung diganti sih klaksonnya daripada. Maksud gua, motor kalau ada yang ngaco-ngaco gitu di klakson tuh nggak takut gitu, nggak kaget. Ya udah. Jason bilang kayak trompet tahun baru, mentang-mentang kemarin baru tahun baru ya kan. Terus kekurangan selanjutnya adalah desain belakangnya ini. Karena dia masih mengadopsi desain dari Hyundai Creta yang ada di India. Jadi yang ada di India itu kan dia pre-facelift ya. Yang facelift itu hanya ada di Indonesia dan juga di Qatar. Karena di Qatar itu emang dia impor dari Indonesia. Jadi nggak ngambil lagi dari India. Karena memang Hyundai Qatar sendiri kemarin salah satu reviewer kami yaitu Reza menanyakan ke Hyundai sana, katanya kereta dari Indonesia itu fit and finish-nya itu lebih bagus dan juga build quality-nya lebih bagus. Tapi memang desain belakangnya ini selera dan pendapat orang pasti beda-beda. Jadi desain belakang ini kayak duren gitu loh. Kalau yang nggak suka, kalau yang benci-benci banget, kalau yang suka banget. Tapi kalau personally menurut kami ini sih agak kurang sih, nggak jelek, cuma gimana ya, nanggung sih, kayak kenapa nggak diubah juga gitu. Ini bahkan menurut gue ya, ini tuh kayak, lu tahu jajanan anak SD nggak sih yang agar-agar dibentuk, yang dibentuk masjid ya kan, dibentuk gereja. Ini kayak gini ya, agar dipotong-potong jadi lampu kereta gitu. Karena kita udah di belakang nih, sekalian aja kita ngomongin kekurangan selanjutnya yang ada di bagasi. Bukan bagasinya, karena ini kapasitas bagasinya adalah salah satu yang terbesar di kelasnya. Tapi ini subwoofernya, loe kok bisa subwoofernya? Sebenarnya ini bagus di kelasnya, untuk apalagi 400 jutaan ya, bahkan sampai 500-600 jutaan. Ini audionya tuh salah satu yang terbaik loh, karena dia udah pakai speaker premium dari Bose. Keren banget suaranya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah posisi subwoofernya ada di bagasi. Mungkin kalau misalnya kalian sehari-hari doang bagasi kosong nggak masalah, subwoofernya masih kedengeran. Tapi giliran kalian misalnya let's say mau road trip, kalian bawa barang banyak, di bagasi sini sampai penuh, subwoofernya ketutupan dan bassnya dia mendem jadinya. Karena kehalangan, misalnya kalian naruh koper di sini, kehalangan koper. Bisa kalian naruh kepercayaan di sini, waduh. Pokoknya kalau naruh barang di dekat subwoofer sini, subwoofernya tuh jadi mendem, nggak kedengeran. Mungkin di facelift nanti bisa diperbaiki, mungkin bisa ditaruh di tengah atau di mana. Intinya jangan di bagasi sini lah gitu. Jadi ya sosok sebenarnya kekurangannya. Lanjut ya, kekurangannya itu ada di interior. Ya kekurangannya sih sudah jelas ya, dia tuh kurang soft touch ya. Karena yang empuk di bagian pintu aja misalnya, dia cuma di bagian sikutnya doang. Bahkan dia door trim sininya nih, dinding pintunya tuh nggak empuk gitu. Dan di bagian kontrol panelnya itu dia plastiknya matte semua. Ya memang sih plastik matte, kalau kita ngomongin durability dia pasti lebih durable dibandingkan dengan glossy. Cuma kan jadi kelihatan kurang mewah ya gitu loh. Kenapa minimal di dinding pintunya lah dikasih soft touch semua gitu, mungkin nanti untuk facelift lagi atau model baru ya lebih diperbanyak lah empuk-empuknya gitu. Ini bahkan di dashboard aja dia tuh pakai jahitan palsu ya, jadi jahitan palsu dan
Ini tuh kan harusnya soft touch itu di bagian atas ini lah minimal, atau di sini nih. Jadi kurang aja untuk harga 400 jutaan, apalagi nanti tahun ini bakalan naik lagi harganya. Tolong diperbanyak lah soft touch-nya gitu ya. Nah, ini selanjutnya honorable mention aja yang nggak masuk ke poin-poin tadi. Jadi untuk konsumsi BBM-nya, dia tuh lumayan irit loh gitu. Jadi kami udah ngetes untuk di rute dalam kota itu dia bisa dapat sekitar 13 km per liter. Sementara untuk di rute tol itu kita bisa nyampe 19,1 km per liter. Jadi cukup lumayan irit di kelasnya. Dan selain itu kita juga udah ngetes mobil ini nih sejauh 1000 km. Dan itu bener-bener semua kondisi tol, terus stop and go, kemacetan, terus nanjak dan turunan juga. Jadi sejauh 1000 km itu kita dapat di angka konsumsi BBM 14,1 km per liter. Luar biasa sekali kan? Selain itu, akselerasi kereta juga tergolong baik, bahkan lebih baik dari rivalnya yang asal Jepang itu, si HR-V, yang mana pernah kami adu dan HR-V cukup tertinggal jauh, karena akselerasi 0 ke 100 bisa tuntas di 11,8 detik. Sehingga ini bisa menjadi faktor penting sebelum membeli Hyundai Creta. Nah, jadi gimana kesimpulannya Hyundai Creta ini? Kalau menurut kami sih, ini masih worth it banget kalau misalnya kalian mau beli. Mungkin sekitar 3-5 tahun lagi pun, mobil ini tuh bakalan masih keeping up dengan pesaing-pesaingnya. Mungkin nanti bakalan ada model baru, bakalan ada facelift. Bahkan dia kalau, ini statement radikal kami ya, ini tanpa facelift 3-5 tahun ke depan, ini masih keeping up sama mobil-mobil yang bakalan keluar di tahun-tahun selanjutnya gitu. Namun, jika tertarik dengan Hyundai Creta dengan kondisi bekas, kalian bisa cek aja di mybcaf.usecar di Instagram. Karena di sana banyak sekali pilihan mobil bekas yang berkualitas dan sudah terverifikasi oleh BCA Finance. Apalagi partner dealer mereka sudah ada lebih dari ratusan dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena semua akan bekas pada waktunya. Nah, tapi nih, sebelum kita tutup video ini, gue punya satu tips ya untuk kalian. Apalagi kalau misalnya kalian mau beli mobil di tahun 2023 dan warnanya merah, tolong jangan sering-sering di garasi lah, jangan sering-sering ditinggal, sering-sering dipakai lah. Karena takutnya nanti 2 minggu, 3 minggu nggak dipakai, jadi grey mix we. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa juga nih untuk share video ini ke semua teman-teman kalian, subscribe channel CVT Indonesia, dan juga jangan lupa untuk main-main ke Instagram kita di cvt.indonesia. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian mau beli mobil, pengen dapat penawaran terbaik, langsung aja beli di website cvtindonesia.co.id. Selain kalian bisa beli mobil, kalian juga bisa tahu update berita-berita tentang otomotif Indonesia dan dunia di sana. Kalau gitu gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.